Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alizen, NIM 1202184200 SI 4201. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuan yang akan kita lalui dalam bab ini adalah dapat menjelaskan tujuan dan unsur-unsur model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML atau Unified Modeling Language, membuat tampilan diagram dengan komunikasi model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML, dan yang terakhir membuat diagram urutan model desain. Baik, di sini ada peta proses. Pertama ada stakeholder, dia meminta rekrutmen model. Terus ada NFR dan FRS, non functional recruitment dan functional recruitment itu desain yang fungsionalnya desain model, non fungsional ada arsitektur model. Lalu dari kedua model itu menjadikan solution model dan kode. Lalu use case, domain class dan skenario yang include membuat interaksi diagram untuk kunci use case skenario. Selanjutnya memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan atau use case dan model domain. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Lalu di sini ada stakeholder tentang desain model yang sama seperti tadi proses pembuatannya. Lalu lanjut ada diagram interaksi. Diagram interaksi Unified Modeling Language adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Pertama ada diagram urutan, diagram komunikasi atau yang sebelumnya dikenal sebagai diagram kolaborasi. Lalu ada diagram ikhtisar, interaksi yang mengkombinasikan diagram aktivitas dan fragmen diagram urutan. Di setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, sebuah fragmen dari satu skenario use case. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi di antara keduanya, yaitu pertama ada sistem dan subsistem. Selanjutnya ada membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu kita memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Jadi analisis yang membantu memodelkan itu apa? Jadi ada dua, yaitu use case dan model domain. Lalu desain membantu kita membuat model bagaimana model yang akan kita buat yang mendukung proses bisnis, yaitu ada model desain itu terdiri dari komponen batas atau UI, lalu komponen layanan dan komponen entitas. Analisis ketahanan. Analisis ketahanan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Requirement modelnya ada use case model dan domain model. Lalu ada use case form dan skenario. Barulah bisa menjadi desain model. Berarti pertama, sebelum kita membuat desain model atau model desain, model yang kita butuhkan untuk membuat desain model itu adalah use case model, domain model, dan use case form and skenario. Selanjutnya masukkan untuk analisis ketahanan. Yang pertama ada kasus penggunaan, lalu ada kasus penggunaan itu adalah use case, skenario, dan use case tersebut.
Lalu ada diagram aktivitas use case, diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut. Lalu ada model domain. Output dari analisis robustness, mode desain biasanya ditangkap dalam interaksi UML diagram dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Kelas batas atau komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Seperti ini ke room request booking agent, room request dan reservation UI. Abstraksi layar UI, sensor antarmuka komunikasi dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi, setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Kelas komponen kontrol layanan mewakili koordinasi pengurutan untuk merangkum tentu. Terus seperti ini, reservation UI, reservation service mengkoordinasikan aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Lalu ini komponen entitas. Entitas biasanya bersesuaian dengan objek domain. Sebagian besar entitas gigih. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen layanan dan entitas. Ini objek layanan akan syaratnya objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat didelegasikan ke objek layanan lain. Kemudian batas dan entitas, jadinya seperti ini ketika sudah melakukan tahap-tahap pembuatannya. Menjelaskan proses analisis robustness. Pilih use case, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. Yang memenuhi aktivitas use case pada identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan use case. Gambarlah hubungan antara komponen-komponen ini, beri label pada asosiasi dengan pesan. Ubah diagram komunikasi menjadi diagram urutan atau sebaliknya. Untuk tampilan alternatif itu hanya pilihan opsional. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Seperti sudah tahapan-tahapan yang dibuat tadi, ada sebenarnya reservation UI, reservation service. Maka terdapatlah elemen-elemen seperti yang ada di gambar. Reservation UI itu object node, terus ada sequence number, message name, parameters, message direction, dan sebagainya. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Variasi dari diagram komunikasi sebelumnya. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, panah adalah pesan sinkron, panah terbuka adalah pesan asinkron. Nomor urut yang menguraikan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, dan parameter pengembalian. Membuat diagram komunikasi. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Analisis formal use case atau diagram kegiatan untuk use case untuk setiap tindakan dalam use case. Identifikasi dan tambahkan komponen batas. Identifikasi dan tambahkan komponen layanan. Identifikasi dan tambahkan komponen entitas. Identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut. Temukan metode baru, batas, layanan, komponen entitas. Langkah pertama, tempatkan aktor dalam diagram. Langkah 2, identifikasi komponen batas. Booking agent membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan, iklan, tanggal keberangkatan, dan jenis kamar yang diminta. Langkah 2B, identifikasi komponen layanan. Objek batas reservation UI menggunakan objek reservation service untuk membuat reservasi. Langkah 2C, identifikasi komponen entitas. Metode make reservation pada objek reservation service membuat objek entitas reservasi. Baik, selalu langkah selanjutnya 2D, identifikasi interaksi tambahan. Ya, seperti itu, membuat room service. Selanjutnya langkah 2D, masih 2D.
Contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari pembuatan resolusi.